Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serin Istifadah dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas HPI 2B. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Bapak Syamsuri untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ushul Fiqih. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai penggunaan fasilitas umum berbayar seperti toilet umum atau pemandian umum yang berbayar dengan harga yang telah ditentukan, misalkan mandi itu 5.000, kencing 2.000 dan lain sebagainya. Status hukum dari penggunaan fasilitas umum tersebut masih menjadi perdebatan. Ada yang memandang bisnis yang sah, dan ada juga yang menganggap tidak dianjurkan karena toilet dianggap sebagai salah satu kebutuhan dasar yang seharusnya tersedia secara bebas bagi umum. Tetapi menurut saya, hal tersebut termasuk ijaroh. Ijaroh yaitu suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan menggantikan yang sudah ditentukan oleh syarak. Jadi wajar saja ketika kita menggunakan jasa toilet itu kemudian membayar serta dan harga yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu mengenai tentang pertanyaan yang kedua, yaitu ada satu kasus yang dimana seorang itu berselisih antara dua orang. Yang satu itu mengatakan bahwa perempuan itu istrinya, dan yang satu lagi juga mengatakan kalau perempuan itu juga istrinya. Jadi hal ini menjadi rebutan antara dua orang laki-laki yang merebutkan satu perempuan. Ceritanya yaitu si Udin pernah menikahi Fatimah dengan cara nikah siri, tetapi ketika mereka akad itu disaksikan oleh orang-orang desa, dan akan tetapi karena pernikahan mereka ini siri, jadi tidak tercatat dalam KUA. Kemudian setelah lama mereka menikah, suami itu melakukan perjalanan keluar kota atau luar negeri dengan waktu yang sangat lama sekali, sehingga mereka tidak pernah ketemu lagi dan tidak ada kabar tentang suaminya. Lalu si Fatimah ini bingung apakah suaminya itu sudah mati atau masih hidup. Kemudian si Fatimah ini melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, namanya yaitu Joko. Dan pernikahan Fatimah dan Joko ini nikahnya secara resmi dan sudah terdaftar di KUA. Kemudian setelah perkawinan itu sudah 1 tahun, tiba-tiba si Udin itu suami siri Fatimah yang tadi itu datang. Kemudian terjadilah pertengkaran dan perselisihan karena permasalahan mereka tidak selesai di tingkat keluarga, maka mereka membawa kasus tersebut ke dalam hakim. Maka bagaimana cara memutuskan perkara yang terjadi antara si Udin, Joko, dan juga si Fatimah ini? Jadi dalam pernikahan kasus tersebut, si Udin itu bisa dikatakan sebagai mafqud. Mafqud yaitu suami yang menghilang dari keluarganya tanpa diketahui di mana dia berada dan kapan dia akan kembali. Dalam Islam, batas waktu meninggalkan istri yaitu 1 hingga 6 bulan. Jika batas waktu tersebut telah mencapai batas maksimal, maka istri itu berhak untuk mengajukan gugatan cerai. Tetapi dalam kasus ini itu pernikahan si Udin dengan si Fatimah itu adalah pernikahan siri, yang mana tidak tercatat dalam KUA dan dalam kasus tersebut tidak bisa diproses secara hukum dan dianggap tidak pernah menikah dengan si Udin karena tidak menikah secara resmi. Meskipun sah secara agama dan disaksikan oleh banyak orang, tetapi tetap saja karena mereka itu melakukan pernikahan secara siri yang tidak resmi, jadi tidak tercatat di dalam KUA. Jadi jika si Fatimah itu ingin menceraikan si Udin, maka pernikahan siri tersebut tuh harus disahkan secara hukum di pengadilan agama. Dan apabila sudah disahkan secara hukum di pengadilan agama, itu baru dapat mengajukan perceraian biasa di pengadilan agama. Dan hukum pernikahan si Fatimah dengan si Joko itu bisa saja dianggap sebagai batal secara hukum, karena salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa calon pengantin harus bebas dari ikatan perkawinan dengan orang lain, dan pasal 40 huruf A Kompilasi Hukum Islam bahwa dilarang kawin dengan wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan pria lain di satu pihak dan di pihak lain, yang dinyatakan dalam pasal 71 huruf B
kompilasi hukum Islam bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata masih menjadi istri pria lain yang mafqud. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Uraikan contoh maslahah mulghoh dan mengapa maslahah mulghoh itu masih disebut maslahah padahal sudah mulghoh. Maslahah mulghoh adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan suatu kepentingan atau manfaat yang telah terwujud atau tercapai. Istilah mulghoh itu mengindikasikan bahwa manfaat tersebut itu telah terpenuhi. Contoh dari maslahah mulghoh itu sendiri seperti pembangunan infrastruktur, yaitu pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya yang memberikan manfaat nyata dalam memfasilitasi mobilitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meskipun maslahah tersebut itu sudah tercapai atau terwujud, atau juga bisa dikatakan dengan mulghoh, istilah maslahah itu tetap digunakan untuk menggambarkan prinsip dan tujuan umum yang dikejar dalam hukum Islam. Istilah ini itu mengacu pada kepentingan umum dan prinsip-prinsip kebaikan yang masih relevan dan terus diupayakan dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun suatu manfaat itu sudah tercapai, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang melandasi manfaat tersebut itu tetap relevan dan dijunjung tinggi dalam hukum Islam.